Baiklah, kita akan memulaikan acara kita pada saat ini. Pertama-tama dari New Jersey, saya tak lupa menyampaikan selamat malam yang ada di Eropa, selamat pagi yang ada di Indonesia, dan selamat sore yang ada di Amerika. Baiklah, kita akan memulaikan acara pembahasan pelajaran sekolah Sabat yang pada malam hari ini dengan judul kecil adalah Pemantul Cahaya Tuhan, yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta John Medelu. Sekali lagi selamat bergabung bagi mereka yang sudah berada di Zoom maupun yang berada di live streaming. Sebelum kita akan masuk di dalam doa pembukaan, baiklah kita akan ikuti satu lagu pujian.
Terima kasih atas lagu pujian yang begitu merdu, serasa kita berada di hari Sabat yang suci ya. Baiklah, kita satu di dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada sore ini Tuhan, malam ini, pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucapkan syukur, baik terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami sampai pada saat ini Tuhan, Engkau sudah jaga lindungi kami dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan Engkau ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami yang kami sudah lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan kami layak untuk datang kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau kosongkan hati dan pikiran kami, dimanapun kami berada, yang ada di Zoom ataupun live streaming. Biarlah Tuhan, kami boleh mendapatkan pekabaran pada malam hari ini Tuhan, dan kami boleh lebih dekat, dan lebih setia lagi datang kepadamu. Berkati kepada Pendeta John Medelu yang akan membawakan pekabaran ini. Biarlah Tuhan akan berkati dia dan berikan dia hikmat akal budi surga, sehingga apa yang dia katakan sebentar itu datang daripada Tuhan, dan biarlah dia juga Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua, dan kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang indah dari surga. Kami gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Beserta dengan kami semua yang ada pada saat ini, Bapa, ampunkan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, untuk pembahasan akan pelajaran sekolah Sabat, saya serahkan kepada Pendeta John Medelu. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat sore kepada saudara-saudara yang ada di New Jersey dan juga tentunya yang ada di Colorado, California, dan sekitarnya. Selamat malam juga kepada saudara-saudara yang ada di Eropa. Selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Senang rasanya untuk kita boleh kembali melihat akan bagaimana cara Tuhan yang ajaib di dalam mengampuni, memulihkan, dan pada pagi hari ini ada satu topik menarik yang akan kita pelajari di hari Kamis sehubungan dengan bagaimana kita boleh menjadi pemantul atau reflektor daripada cahaya Allah. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, dan dari judul besarnya sepanjang pekan ini adalah harga dari istirahat. Dan ayat intinya terdapat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Baik, saya ulangi untuk beberapa pelajaran yang telah kita lewati ya. Pada Sabat petang, harga dari istirahat adalah sebuah pendahuluan. Kemudian hari Minggu tidak berdaya dan lelah. Kemudian hari Senin panggilan untuk bangun dari keterpurukan, dari dosa. Kemudian hari Selasa diampuni dan dilupakan. Kemudian hari Rabu kemarin adalah sesuatu yang baru. Dan hari ini, hari Kamis, adalah pemantul daripada cahaya Tuhan. Baik, di awal daripada komentar buku pelajaran sekolah Sabat di hari Kamis menuliskan mungkin hal yang paling alami untuk kita lakukan setelah berusaha melewati kegagalan yang memalukan dan mengalami pengampunan adalah mencoba melupakan bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Karena kenangan akan kegagalan-kegagalan bisa menyakitkan. Saya setuju sekali dengan statement ini. Terkadang kita tidak mau untuk mengingat kembali akan pengalaman-pengalaman buruk kita,
pengalaman atau kejatuhan-kejatuhan yang dialami oleh kita, dan dosa yang menyakiti hati Tuhan, dosa yang menyakiti orang lain, tentunya kita tidak mau untuk mengenangnya kembali. Menyakitkan, tetapi luar biasa. Ada satu hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada segmen atau kelanjutan daripada Mazmur pasal 51. Ada sebuah pertanyaan di sini dikatakan, apa yang ingin dilakukan Daud dengan pengalamannya yang menyakitkan? Tentunya tidak semua orang yang bisa berpikir seperti ini, tetapi inilah yang akan menjadi dorongan bagi kita, harapan Tuhan bagi kita, sehingga kita boleh melihat pengalaman Daud dan itu boleh menjadi pengalaman kita sendiri. Baik, di dalam Mazmur pasal 51, khususnya untuk menjawab akan pertanyaan ini, ada di ayat 15-21. Saya boleh ulangi ini secara bertahap, saudara ya. Pada bagian yang pertama, mempelajari di ayat 1-8, itu adalah doa permohonan daripada Daud, memohon pengampunan di hari Selasa. Kemudian bagian 2, itu adalah mengenai di ayat 19-18 adalah permohonan Daud untuk dia boleh dipulihkan, dijadikan baru hari Rabu, hari kemarin, dan kemudian hari ini. Di bagian yang ketiga, ayat 15-21. Saya coba untuk bagaimana menemukan kata yang tepat untuk boleh menyebutkan akan peristiwa ini. Yang ada dalam pemikiran saya adalah pemuliaan. Apa maksudnya dengan pemuliaan? Kita akan coba lihat penjabaran selanjutnya. Pemulihan di sini adalah Daud bukan mengharapkan pengampunan atau kemudian pemulihan selanjutnya pemulihan bagi dirinya, tetapi untuk pemulihan yang dimaksudkan di sini adalah pemuliaan atau kemuliaan kepada Allah. Nah, baik. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Saya pikir biar fair seperti hari-hari kemarin saya bacakan secara cepat. Ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Ayat 18, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Kemudian yang terakhir ayat 21, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, korban terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Dari ayat-ayat ini, saya boleh mendapatkan bahwa ada 2 guidelines, garis besar yang akan menjadi penekanan kita pada hari ini. Saya boleh sebutkan seperti ini, saudara. Yang pertama, itu berbicara tentang pemulihan kepada Tuhan melalui perkataan, melalui ucapan. Kemudian yang kedua adalah korban persembahan, itu berbicara mengenai hati. Hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk. Itu juga menjadi sebuah pujian. Baik, mari kita lihat satu persatu, saudara. Jadi di ayat 15-17, saudara akan dapati, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara, ini adalah sesuatu
periode waktu, satu masa yang luar biasa. Setelah Daud mengakui dan kemudian diampuni dan dia diperbaharui, sekarang tiba di satu periode waktu di mana dia akan bangkit dan kemudian mau mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Kata lain bahwa memang cukup unik karena kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan tentunya menyakitkan. Tetapi di sini itu diambil oleh Daud untuk boleh menjadi sebuah pengalaman yang akan menuntun orang lain yang melakukan pelanggaran untuk mereka boleh berbalik dari dosa mereka. Jadi di sini ada sesuatu yang Daud ingin nyatakan setelah dia telah diampuni. Kemudian ayat 16 menyebutkan, lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ini luar biasa, saudara. Jadi berbicara tentang keadilan, tentunya ada kasih, ada keadilan yang dinyatakan, dan Daud mau melalui pengalaman hidupnya. Terkadang kita tidak mau untuk ungkit-ungkit kejatuhan kita, ya. Tetapi terkadang secara pribadi jika ada anggota-anggota yang datang untuk konseling, maka ya kita akan berkata jujur untuk apa yang telah terjadi, dan bukan kejatuhannya yang akan di-highlightskan, tetapi justru bagaimana pemulihan kasih Tuhan itu berlaku. Jadi dia mengajarkan jalan kepada orang yang bersalah, jalan Tuhan kepada orang yang bersalah, dia juga memberitakan akan keadilan Tuhan. Dan ayat 17 menyebutkan supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Baik, kemudian di bagian yang kedua, sehubungan dengan korban persembahan hati, maka saudara akan lihat di ayat 19 luar biasa, bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak kau pandang hina, ya Allah. Baik, mari kita lihat di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan tentang kintsugi. Apa yang dimaksudkan dengan kintsugi? Disebutkan bahwa ketika mangkok atau vas berharga jatuh dan kemudian pecah berkeping-keping, kita biasanya langsung menarik nafas dalam-dalam, ya, rasa sedih, ya, rasa menyesal, dan membuang pecahan yang tidak berguna itu. Tetapi di Jepang, ya, disebutkan bahwa ada seni tradisional yang disebut adalah kintsugi, yang ahli dalam membuat kembali tembikar yang rusak. Logam mulia seperti emas atau perak cair digunakan untuk merekatkan kepingan-kepingan, potongan-potongan yang rusak tersebut, dan mengubah benda yang rusak menjadi sesuatu yang indah dan bernilai, berharga. Saudara, memang saya mengakui bahwa hati kita ini diperbaharui. Tetapi tentunya walaupun ini diilustrasikan seperti ini, itu menunjukkan bahwa karya Allah yang luar biasa untuk bisa mengobati akan hubungan yang retak ataupun perasaan-perasaan yang terluka, untuk membabat akan hati tersebut, sehingga akhirnya kita boleh mendapatkan keberanian dan juga harapan di masa yang akan datang. Setiap kali Tuhan mengampuni mengampuni pelanggaran kita dan menciptakan kita kembali, maka sesuatu berubah. Pengampunan Allah yang berharga merekatkan kehancuran kita kembali, dan kehancuran yang terlihat dapat menarik perhatian dan anugerahnya.
kita bisa menjadi loudspeaker atau pengeras suara Tuhan, bahwa lidahku, kata Daud, akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Baik, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini ada satu poin yang luar biasa sehubungan dengan bagaimana setelah kita mengalami akan pengampunan dan kemudian diubahkan, hidup kita ini harus menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Kita tidak harus berusaha memperbaiki atau mengembangkan diri sendiri, bahkan ketika itu terjadi secara bertahap-tahap begitu lambat dalam menjadi pujian kepada Tuhan. Karena tadi disebutkan di dalam kata Daud bahwa persembahan yang hati yang hancur menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan, di mana semangat kita yang patah, hati kita yang remuk pun sudah cukup menjadi pujian bagi Allah. Perhatikan saudara, dan itu adalah sinar cahaya yang dapat dilihat dunia di sekitar kita. Dan karenanya subjudul hari Kamis ini adalah Pemantul Cahaya Tuhan. Pengalaman dimaafkan yang kita terima akan menolong menarik orang lain yang sedang mencari pengampunan pula. Dan sebagai pengulangan dari beberapa tahap kejadian dari pengalaman kisah Daud mengenai kejatuhan dalam dosa dan pemulihannya, saudara lihat bahwa dosanya diakui pada Tuhan, dan kemudian dia diampuni oleh Tuhan, dia juga diperbaharui oleh Tuhan, kemudian akhirnya dia dipergunakan oleh Tuhan. Saudara, luar biasa ungkapan Daud bahwa aku akan menceritakan, ya, aku akan memberitakan, aku akan mengajarkan, I will teach di dalam bahasa Inggris. Baik, jadi inilah maksud pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, bahwa setelah kita diakui, diampuni, diperbaharui, akhirnya kita digunakan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita adalah pribadi-pribadi yang berdosa tadinya, kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kemudian akhirnya kita boleh berdaya guna untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara mungkin pernah melihat akan pengalaman hidup seseorang yang jatuh di dalam dosa dan kemudian Tuhan menarik, sama seperti dengan Rasul Paulus. Bagaimana dia adalah seorang penganiaya, tetapi kemudian luar biasa dia berharga bagi pekerjaan Tuhan. Dia membaktikan, dedikasikan hidupnya total kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan membentuk dia dipergunakan oleh Tuhan. Baik, kata lain, saat mana kita memperoleh atau kita menerima hati yang baru, dijadikan baru, maka cara kita berpikir sekarang berbeda. Cara memandang dosa pun kita berbeda. Kita akan memandang dosa itu adalah kekejian dan kebencian. Sesuatu yang dibenci. Kalau kita tiba pada tahap ini, kita percaya bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus, maka saudara sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan. Dan kemudian cara merespon akan kasih karunia Tuhan pun berbeda. Kita tidak mau lagi untuk hidup berada di dalam dosa. Hidup kita ini harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan mengisi hidup ini hanya semata-mata untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Jadi inilah cara berpikir kita ini diubah. Oleh karena itu, keselamatan dan pengampunan akan selalu menjadi motivasi terbesar untuk bisa mensyukuri dan membalas kebaikan-kebaikan Tuhan, pengampunan yang diberikan, diterima dengan ayat 15 tadi, akan mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Dan kemudian ayat 16
akan juga menggunakan lidahnya untuk bersorak-sorai, memberitakan keadilan Tuhan, dan kemudian ayat 17 akan membukakan bibirnya supaya mulutnya memberitakan puji-pujian kepada Tuhan. Itu adalah merupakan sesuatu dorongan, motivasi yang akan dilakukan setelah seseorang telah dibebaskan dari dosa dan menghargai akan kasih karunia yang diberikan. Kata lain, saudara lihat, ketika Allah memberikan hati baru, maka pikiran kita menjadi baru. Kita memiliki pikiran baru. Dengan memiliki pikiran baru, maka ide-ide kita, cara berpikir kita, motivasi kita juga baru. Dan akhirnya perkataan kita juga baru. Ya. Jadi dengan motivasi ini akan selalu menceritakan tentang kasih Kristus, anugerah Tuhan, amazing grace, mengungkapkan akan bagaimana dia ditebus, kita ditebus, bagaimana kita diselamatkan. Dan dengan perkataan baru, kita juga akan memiliki akan tindakan-tindakan baru. Dan dengan demikian, kita memiliki tabiat yang baru. Dan di dalam Matius pasal 5 ayat 16 menyebutkan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini luar biasa, saudara. Dari pendosa dan kemudian menjadi anak-anak Tuhan, kita akan memantulkan cahaya Tuhan melalui cara hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita. Dan ketika orang lain melihat kita, luar biasa, mereka pun akan memuliakan Bapa di surga. Baik, di bagian akhir dari pelajaran sekolah Sabat, menyinggung tentang 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9, dan kemudian terhubung dengan Yohanes pasal 15. Sebagaimana Daud mengetahui bahwa hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sama halnya Yohanes meyakini kita bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita boleh mempercayai akan Allah atas firman-Nya, dan sebagai pemantul cahaya Tuhan, kita pun boleh menyatakan ini kepada Tuhan, menguatkan, meneguhkan bahwa jika ada orang yang berdosa, benar, Tuhan katakan jika kita melihat orang berdosa, panggil 4 mata, ya, cepat-cepat untuk selamatkan orang ini. Kita juga menguatkan, meneguhkan orang lain untuk mereka boleh berbalik dari kesalahan mereka. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Daud tidak dapat memperbaiki, ini komentar daripada pelajaran sekolah Sabat kita, kerusakan luar biasa yang telah dia lakukan melalui tindakan dan keteladanannya kepada keluarganya. Dia menderita konsekuensi dari keputusan dan tindakannya. Namun, Daud tahu bahwa dia telah diampuni. Dia tahu bahwa dia perlu percaya dengan iman bahwa suatu hari nanti anak domba Allah yang sejati akan datang dan berdiri di tempatnya. Kabar baik juga untuk kita, hal yang sama Tuhan akan lakukan bagi kita. Tempat kita pun di mana Allah juga akan berdiri di tempat kita. Di bagian terakhir ada sebuah pertanyaan yang boleh menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana saudara dapat belajar sekarang untuk menerapkan janji-janji 1 Yohanes 1 ayat 9 dalam hidup saudara. Bagaimana kita dapat belajar menerapkan janji ini?
Jadi jika kita mau diampuni dan disucikan, janji Tuhan itu akan menjadi bagian kita jika kita datang untuk mengakui akan dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya, bagaimana perasaan saudara setelah saudara melakukannya dan tahu bahwa janji itu juga bagi saudara. Berbicara tentang perasaan, sebetulnya pertanyaan ini sedang merujuk kepada pelajaran kita untuk minggu yang akan datang, di mana dengan mempercayai akan janji-janji Tuhan, tentunya dengan kita yang terbeban oleh karena dosa, dan ketika kita mengakuinya, kita diampuni, kita disucikan, maka perasaan yang kita terima, kita alami adalah rasa lega. Sudah mungkin akan menarik nafas panjang. I'm free, ya, saya bebas sekarang ini. Puji Tuhan. Dan tentunya akan bersukacita. Dan tidak hanya ini, saudara akan semakin bergairah untuk menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan keadilan Tuhan, dan selalu memuji, memuliakan Tuhan. Baik, jadi ini yang boleh menjadi pelajaran kita pada sepanjang satu hari ini. Dan poin penting di sini yang boleh saya ulangi adalah bahwa ketika kita diampuni, ketika kita mengakui dosa kita, kita akan diampuni. Ketika kita diampuni, maka kita akan diubahkan, ya. Tidak hanya diubahkan, tetapi pelajaran sekolah sahabat hari ini bahwa Tuhan juga akan mempergunakan kita untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Kita akan menceritakan kebaikan Tuhan. Kita akan menceritakan bagaimana kita diselamatkan. Kita akan menceritakan bagaimana saya ditebus dan akan menolong orang lain untuk juga tidak jatuh di dalam dosa. Dan membawa mereka kembali untuk berbalik kepada Tuhan. Baik, kiranya pelajaran hari ini akan boleh menolong kita. Hari kemarin kita diubahkan dan hari ini kita mau digunakan bagi Tuhan, dan kiranya boleh menjadi pelajaran berharga bagi saudara dan saya, dan juga saya pribadi, untuk bagaimana kita boleh menjadi pemantul daripada cahaya atau terang Tuhan. Baik, kalau ada tambahan, any comment, atau untuk boleh memperlengkapi dari apa yang telah disampaikan, kami persilakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di Zoom untuk boleh berkontribusi. Mungkin ya seperti biasanya, Pendeta Rantung atau Pendeta Kesalia, kami persilakan jika ada tambahan. Sudah perfect. Thank you. That's enough. Oke. Sangat menguatkan. Thank you. Amin. Terima kasih Pendeta Maliru. Baik. Sempurna pengertian kita. Terima kasih. Amin. Baik. Baik, silakan Pak Didi. Pendeta John, terima kasih banyak atas pelajarannya. Senang melihat Pendeta John kembali, walaupun hanya di Zoom. Puji Tuhan. Memang pelajaran itu sangat lengkap. Saya mau bertanya, memang dosa itu sama ya. Kalau saya mencuri sama saya berzina, dosa tetap aja dosa, sama lah dosanya. Kalau menurut Alkitab, punishment-nya, it's dosa. Yang saya mau bertanya, kenapa Daud diberikan kesempatan, tapi peristiwanya dia tidak diberikan kesempatan. Kalau dilihat dari punishment, sama dosanya Daud itu kelihatannya lebih besar. Dia bukan hanya main gila,
ambil istri orang, tapi dia juga membunuh. Kalau Akan itu, dia nggak main gila, dia nggak membunuh, dia cuma ambil barang yang Tuhan bilang jangan diambil. Tapi dia simpan, dia kumpulkan, dia umpetin di bawah dia punya tenda. Bagaimana itu? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih. Ini boleh diangkat. Pemikiran saya seperti ini. Kita manusia di dalam keterbatasan tergoda untuk membanding-bandingkan. Memang benar, dosa itu di mata Tuhan sama. Yang bedanya adalah konsekuensinya, ya. Kalau dosanya yang menurut manusia itu besar, maka tentunya konsekuensinya juga besar. Nah, tapi itulah manusia, kita tergoda untuk menilainya seperti itu. Tetapi masalah penghakiman itu adalah mutlak, absolut, adalah wewenang Tuhan. Saya nak tahu bagaimana Tuhan bisa lebih melihat hal yang fatal ketika akan menyembunyikan akan barang-barang tersebut. Atau mungkin Usa yang hanya berupaya niat baiknya untuk menolong karena sudah miring tabut itu. Hanya menolong untuk jangan jatuh. Kemudian mati. Sesuatu yang fatal. Tragis tentunya. Ataupun mungkin, saudara, oleh karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Kemarin ada anggota yang meninggal. Ya, hari-hari kita dengar berita kabar kedukaan. Hari ini juga ada 2 yang meninggal di conference kami. Kemarin itu rasanya tidak fair Tuhan itu. Karena yang sakit adalah suami, sudah cukup lama. Sedangkan istrinya ini yang ngopeni, ya, yang jaga, lihat. Tapi kemudian kaget kita bahwa yang meninggal justru adalah istrinya. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan yang Tuhan menentukan segala sesuatu yang dalam kacamata kita itu rasanya tidak fair. Ya, kita memiliki pertimbangan khusus untuk hal itu, tetapi beda dengan cara pemikiran Tuhan. Poin di sini yang pertama adalah di dalam hal tentang mengeksekusi upah dosa. Itu adalah mutlak, absolut, adalah wewenang Tuhan. Yang kedua, bahwa kita tetap melihat antara mana yang lebih baik. Kenapa ini, kenapa itu. Kata lain, kenapa dipanis seperti ini, sedangkan yang ini ada lebih banyak grace-nya. Saya melihat bahwa di dalam kebijaksanaan Tuhan, di dalam keadilan Tuhan, saya tetap melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu adalah adil. Ya, walaupun mungkin kita tergoda menyebutkan bahwa tidak fair, ini tidak adil Tuhan. Tapi ketika Tuhan melakukan hal itu, kita tetap mengakui, ya, mengakui bahwa ini adalah kehendak Tuhan, atau kata lain itulah keadilan itu. Dan yang berikutnya, yang ketiga, tidak hanya itu adalah absolut kehendak Tuhan, dan yang kedua, Tuhan tetap, walaupun kita pandang tidak adil, tapi itu tetap adil bagi Tuhan, ya, dalam mengeksekusi upah dosa, akibat dosa. Tetapi yang ketiga, tentunya Tuhan punya pertimbangan yang jauh lebih baik, bahwa mengapa akan itu langsung dieksekusi, Usa langsung dieksekusi, sedangkan Daud itu tidak. Nah, di sini mungkin yang akan menjadi menguji cara kita berpikir. Tapi sekali lagi, tidak akan memaksakan cara berpikir kita, karena itu adalah cara Allah berpikir
untuk kita. Dan biasanya sulit untuk kita pahami. Tetapi, saudara perhatikan bahwa dosa daripada Akan itu telah melibatkan untuk satu bangsa. Saya pikir dia hanya mau pakai itu untuk dirinya sendiri. Tetapi dealnya itu adalah di awal jangan ada yang mengambil apapun. Itu untuk demi keselamatan satu bangsa. Ya kan? Dan kenyataan benar, ketika mereka berperang mereka kalah. Nah, demikian juga Uza. Saya melihat bahwa luar biasa, hanya niat baik. Saya kemarin ketemu dengan seseorang, dan kemudian saya tanya, loh, kenapa ini bagian belakang mobil ini kok agak penyok masuk ke dalam? Ya, itulah Pak Pendeta, saya tidak bisa salahkan siapa-siapa, orang itu niatnya baik. Jadi, rupanya ada mau bantu mobil ini didorong, dan ternyata orang yang mendorong ini terlalu nggak mengerti posisi mana yang lunak ya, kalau di Indonesia kan, dan akhirnya masuk dia. Ya susah juga mau salahkan siapa. Nah, kita kembali kepada posisi ini bahwa usah niat untuk bantu. Dalam hal ini memang perlu kita kaji kenapa Allah bertindak sedemikian rupa. Allah sungguh-sungguh di dalam hal kekudusan. Dan itu yang harus kita pahami. Saya yakin juga kepada pengalaman daripada Daud, Allah juga serius dengan masalah dosa. Tetapi saya belum bisa memahami bagaimana Allah mempunyai rencana ke depan mengenai kehidupan Daud selanjutnya. Walaupun dari upah yang dia terima, konsekuensi yang dia terima adalah hal-hal yang pahit yang kemudian dia alami pada waktu masa-masa yang akan datang. Saya pikir itu 3 poin untuk boleh mengkaji perbedaan eksekusi Tuhan terhadap akibat dosa, baik kepada Akan dan juga Daud. Saya melihat untuk keseluruhan itu adalah hak mutlak daripada wewenang daripada Tuhan, dan kita melihat walaupun tidak fair bagi kita, itu adalah hal yang adil ya. Dan Tuhan yang ketiga, Tuhan punya maksud-maksud tertentu di balik semua keputusannya. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Rantung. Ya, baik sekali. Memang saya sendiri sampai sekarang masih begitu banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai Tuhan. Dan dengan berbagai pertanyaan ini tentunya muncul dalam pikiran bagaimana, tetapi sesuatu yang sangat indah yang Tuhan lakukan, itulah yang terbaik. Kalau ada yang belum kita pahami, saya ingin bacakan satu ayat ini, bagus sekali, di dalam Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat itu. Masih banyak. Nanti di surga kita bertanya, dan Tuhan memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan ini. Karena dikatakan hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Thank you. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini luar biasa ya. Ada dua pemikiran, dua hal yang saya pikirkan. Bahwa dengan pertanyaan ini, apakah memang betul-betul kita ingin mencari rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu apa di balik eksekusi yang berbeda terhadap akibat dosa. Rasa penasaran itu tentunya ya sesuatu kewajaran. Tetapi terima kasih ayat tadi ya Pendeta Rantung sudah bacakan bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita mengerti, itu adalah wewenangnya Tuhan.
Tetapi poin yang kedua, pemikiran yang kedua adalah jangan sampai ini menjadi sebuah kita mencari peluang-peluang di mana kalau buat dosa seperti ini, kasih karunia Tuhan akan tetap berlaku bagi saya. Tetapi jadi kita coba melihat celah dosa yang mana yang mungkin dampaknya kurang atau mungkin yang lebih. Saya takut untuk kita akan terbawa ke sana. Jadi kata lain bahwa pertanyaan ini bukan untuk menjadi sebuah peluang bagi kita di saat mana yang mungkin kita masih dalam kelemahan, dalam kesalahan saya A, kesalahan B, kemudian Tuhan bagaimana menghukum kita. Poin penting adalah mungkin tidak terlalu, saya bukan berarti tidak terlalu minat untuk coba melihat dampak buruk dari konsekuensi-konsekuensi ini, yang mana untuk dosa A, yang mana dosa B, yang mana. Tetapi mungkin adalah panggilan bagi kita. Selagi kita tahu bahwa itu adalah dosa, sudah waktunya untuk kita harus sesegera mungkin bereskan itu dengan Tuhan. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Sama seperti Daud. Daud kebetulan dalam pembelajaran kita itu dosanya besar. Dosanya besar, saudara. Tetapi sekecil apapun kita merasa bahwa itu adalah dosa dan Roh Kudus bekerja bahwa saya itu salah, maka biarlah hati yang terbuka akan boleh menerima bisikan itu. Karena kutipan kemarin yang saya telah tunjukkan bahwa ketika kita merespon lambat, ya, dan menunda-nunda, kita sedang berada dalam bahaya. Dan kata lain bahwa kita sedang memilih untuk tetap hidup di dalam dosa tersebut. Mungkin ada tambahan lain biar menyempurnakan. Ini pertanyaan sulit ini, Pak Didi. Terima kasih. Ada tambahan lainnya? Cukup baik. Pendeta Kesal ya? Silakan. Memang cukup baik, Pendeta, karena memang di jemaat juga ada pandangan-pandangan demikian. Orang yang bikin dosa besar sehingga kadang-kadang di dalam pembahasan-pembahasan kita cungkil, ungkit, karena kita mungkin merasa kita tidak buat. Tapi walaupun demikian, hukum itu ada 10. Kalau kita langgar yang satu, langgar semua. Mungkin saja kita tidak langgar hukum ke-7, tapi melanggar hukum Sabat. Itu juga sudah salah. Jadi Tuhan itu adil sekali. Dia berikan 10 hukum. Tabiatnya. Jadi kita tidak bisa bilang, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Dan kita berterima kasih. Kita berhutang nyawa. Bahkan berhutang hidup kekal kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada poin lagi penting yang ingin saya ingatkan. Jadi terkadang ya kejatuhan hukum ke-7, hukum ke-4 ya. Terkadang karena kita masih gemar melakukannya. Saya masih belum bisa move on keluar dari situ. Oleh karena situasi. Wah, sampai lupa. Tadi sebetulnya sudah ada ide. Adalah ini, saudara. Hilang. Sebentar. Ada kedengaran. Oh, ya ini dia. Jadi karena kita masih ada di sana, ya, kita terkadang datang memohon ampun atas dosa yang sudah kita sadari itu, kita tahu itu dosa, tapi masih setengah-setengah hati, ya, karena kita masih konflik interest dengan situasi itu. Dan apa yang terjadi ketika kita ya seperti enggan juga untuk mau minta maaf, minta ampun kepada Tuhan.
Poinnya adalah bahwa, aduh tadi udah kena tapi hilang lagi nih. Pengalaman daripada Daud adalah, ya ini dia, bahwa dia minta ampun, dia akui dia minta ampun tanpa mengeluarkan dalih, ya. Dia tidak mencoba untuk ya seperti sedikit membela akan kesalahannya. Tidak ada. Itu yang kita pelajari pelajaran 2 hari yang lalu. Kata lain bahwa terkadang oleh karena kita masih ada di sana, ya, kita mencintai, kita mungkin tidak mencintai oleh karena kondisi memaksakan saya tetap berada dalam dosa itu, dan terkadang kita negosiasi dengan Tuhan, kita coba minta agar Tuhan mengerti, ya, kita seperti meminta excuse. Ini poinnya. Tuhan mau untuk kita jangan membuat hal itu. Sekecil apapun yang saudara rasa saya bersalah, maka sesegera mungkin untuk minta Tuhan buat solusi. Dan hati yang taat, hati yang diperbaharui akan menolong kita untuk terus mengikuti rencana Tuhan. Hati yang baru, ujung-ujungnya akan menuju kepada tabiat yang baru. Jadi poinnya yang saya ingin tambahkan tadi adalah jangan sampai untuk kita berdalih karena kita masih ada di dosa itu, ya. Tapi kita jujur kepada Tuhan, terbuka dan minta ampun, dan lihat saudara, respon sikap kita ini harus 180 derajat terbalik radikal terhadap dosa. Baik, terima kasih Pendeta Kesalia dan Pendeta Rantung. Semoga walaupun mungkin belum puas Pak Didi, ya, tapi saya pikir itu yang boleh kita sampaikan. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan di live streaming? Tidak ada, Pendeta. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Sesino. Baiklah, terima kasih Pendeta atas pembahasannya. Kiranya kita semua dapat dikuatkan dengan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini yang kita sudah ikuti bersama. Baiklah, kita akan masuk dalam bagian yang kedua, yaitu adalah doa kita. Saya persilahkan bagi mereka yang ada di Zoom, kalau ada yang ingin didoakan, silahkan. Ada yang mau bersaksi untuk didoakan? Om Didi, silakan. Saya mau memohon, kita sama-sama berdoa akan situasi COVID yang sedang terjadi, terutama di Indonesia. Ya, kalau saya melihat, menurut pengalaman dan melihat yang saya dapat katakan bahwa kebanyakan ini terjadi karena, bukan semua ya, kebanyakan terjadi karena misinformasi. Misinformasi daripada apa itu vaksin COVID, kenapa itu harus dan kenapa harus dan kenapa ini dapat membantu orang-orang supaya imun tubuhnya itu lebih bisa bertahan menghadapi COVID. Karena banyak sekali, termasuk juga kita umat-umat yang mengatakan kita adalah umat-umat Tuhan, kita misinformasi itu tetap ada. Saya suka baca dan saya kadang-kadang saya ikuti emosi saya, jadi saya answer di Facebook gitu. Banyak, ada beberapa orang dari umat-umat Tuhan juga katakan bahwa vaksin itu udah ada chipsnya, nggak, emas itu nggak ada gunanya.
nggak perlu pakai mask katanya. Lalu saya jawab, kalau kita nggak perlu pakai mask, bagaimana kalau surgeon itu dia operasi selama 6 sampai 10 jam nggak usah pakai mask, batuk-batuk aja sambil dia bikin surgery. Karena mereka orang-orang itu bilang mask itu dapat menutup peredaran daripada udara. Itu namanya misinformasi. For me, misinformasi. Ada lagi yang saya baru lihat 2 hari lalu. Oh, ini sengaja dibikin supaya banyak orang mati. Itu plannya New World Order. Biarlah kita meminta kepada Tuhan supaya Roh Suci kasih tahu mana yang harus kita bicarakan, mana yang harus kita post di dalam memberikan informasi kepada orang sekalian, karena secara tidak langsung kita ini apa yang kita katakan atau apa yang kita post itu mempengaruhi orang, dapat mempengaruhi orang, even only 1 orang. That's for me it's sad. Saya dari healthcare professional, I've seen many people mati karena misinformation. Jadi kita tolong doakan supaya Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan supaya kita jangan memberikan misinformation. Karena apa betul yang dibilang kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu dapat mempengaruhi. Seperti yang tadi Pendeta John pelajaran itu katakan, kita menjadi pemantul cahaya Tuhan. Kenapa? Kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan dan kita jadi cahaya Tuhan itu mantul di dalam kehidupan kita sehingga orang lain bisa melihat akan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Om Didi. Kita doakan yang di Indonesia ya, situasi yang akhir-akhir ini juga banyak yang meninggal oleh karena COVID, dan setelah ditemukan mereka ini semua yang kebanyakannya belum divaksin. Baiklah, yang kita doakan juga sebentar, tadi ada penyampaian bahwa Pendeta Robert Walean lagi sakit, dan kita juga doakan Saudara Freddy Kalangi yang masih di Siloam Hospital. Masih ada juga yang akan bersaksi mungkin di Zoom. Bagaimana yang di live stream, Dek? Oh, ada siapa? Itu ketua Lalaki. Ya, cuma mau tolong doakan pendeta dan Mrs. Rantung yang sebentar jam 10 sampai di Newark Airport. Perjalanan mereka kembali. Pulang hari ini. Stephen pulang jam 10 tiba. Iya, kita akan doakan juga Pendeta Stephen dan Mem Ana yang sebentar malam akan tiba di Newark. Dan juga doakan Saudara Ronald Walean yang dalam pemulihan. Bagaimana di live stream, Dek? Tante itu Nama saya Ibu Lili Rumagit Price. Saya mohon didoakan bagi saya dan suami. Kami menderita, bagi saya menderita liver cancer dan untuk suami menderita gangguan ginjal. Saya mohon didoakan. Kami tinggal di California. Saya Ibu Lili Rumagit Price dan suami Mr. Price. Mohon didoakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lili. Dek, di live streaming, Dek. Mungkin kita bisa... Ada juga yang masuk dari... Ya, silakan, Tan. Silakan, Dek. Itu yang anaknya Evi Angelo ya? Iya, yang dari live stream masih sama seperti kemarin. Kita doakan adik dari Ibu Sylvia Abutan, Tenny Abutan, yang seperti di Indo ya sekarang ya, kan tanggal 23 yang akan mengadakan operasi. Lalu anak dari keluarga Evi Angelo, Meijen Rompas, yang sedang sakit, dan juga Ibu Mikeri Sakota. Lalu ada silent request dari keluarga Lalaki Senior. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan masuk di dalam doa kita.
Dan jangan lupa Pendeta John, tolong doakan juga acara kita pada hari Sabtu malam. Akan ada seminar dari Pendeta Ruben Supit. Baiklah, saya persilakan Pendeta John untuk doa. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi Engkau, Allah kami, Allah pengasih, penyayang, Maha Pengampun, dan yang terus bekerja mengubah akan kehidupan kami. Allah yang juga memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, untuk boleh menunjukkan akan terang Tuhan sebagai pemantul-pemantul terang Tuhan, baik di dalam perkataan kami dan juga perbuatan kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau adalah Allah yang sempurna, yang terus menolong kami untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Terpujilah Tuhan, Engkau sekarang untuk selamanya. Kami dengan segala kerendahan hati datang kepadamu Tuhan, mengakui bahwa dengan mempelajari pengalaman daripada Daud, betapa hati kami ini cemar ya Tuhan oleh karena kesalahan dosa yang kami telah buat melawan kehendak Tuhan. Kami tanpa sadar sering menista Tuhan, sering menghina Tuhan oleh karena dosa pelanggaran kami. Hari ini sekali lagi kami memohon, kiranya Tuhan boleh mengampuni pribadi lepas pribadi. Manakala hamba berdoa untuk pengampunan dosa, biarlah masing-masing kami yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming boleh juga memohon pengampunan secara pribadi, mengakui untuk dosa-dosa kami. Tuhan, dengarlah permohonan kami. Kiranya pengampunan akan boleh menjadi bagian kami, dan kiranya pemulihan secara total, tidak hanya untuk hati kami, bahkan kerohanian kami, Tuhan akan boleh pulihkan menjadi baru, sama seperti dengan janji firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Jika kami datang mengaku, maka dosa-dosa kami akan diampuni dan hidup kami akan disucikan. Bapa di surga, kami tetap terus doakan untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan yang ada di Fisdak, mulai dari gembala terkasih, keluarga hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantung, anak-anak di dalam sekolah mereka. Kami percaya kiranya Tuhan boleh memberkati keluarga pendeta di dalam pelayanan dan boleh menyanggupkan beliau untuk menarik tiap-tiap umat Tuhan untuk boleh datang lebih dekat setia kepada Tuhan. Kami pun berdoa kiranya tahun ini ada jiwa-jiwa yang baru yang boleh ditambahkan di jemaat ini. Memberkati rencana flight pendeta dan juga Mem Ana, kiranya boleh tiba dengan selamat dan boleh kembali berada di rumah dan melanjutkan untuk semua keberadaan hidup mereka dan pelayanan mereka. Teriring juga di dalam doa untuk orang tua terkasih dari Pendeta Stephen, Mem dan Sir, keluarga Pendeta Alex Rantung, demikian juga untuk keluarga daripada Pendeta Reynold Kesalia, kiranya Tuhan memberkati di masa tua, di usia yang lanjut, Tuhan tetap memberkati mereka, biarlah hidup mereka akan tetap terus menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan tetap berkontribusi, berdedikasi di dalam membantu pelayanan Tuhan. Memberkati juga keluarga Pendeta Tulus Nainggolan dan Ibu dan harapan-harapan mereka ke depan, Tuhan kiranya memberkati juga semua elders yang ada di jemaat ini, Bapak ahli lelaki dan juga Saudara Ridwan, dan juga mungkin
keluarga Bapak Tilaar ataupun yang lainnya dan anggota-anggota majelis, kami percaya berkat Tuhan akan boleh menjadi bagian pimpinan-pimpinan gereja ini. Kami pun berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang hari ini bergumul dalam hidup mereka. Tidak hanya oleh karena virus corona terpapar ataupun terdampak secara ekonomi, kami percaya Tuhan boleh menolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang sedang bergumul dalam perekonomian, kiranya Tuhan boleh bantu angkat mereka dan kemudian memulihkan segala sesuatu. Kami berdoa secara khusus yang sakit adalah Bapak Pendeta Robert Walean di Manado, bersama dengan Bapak Freddy Kalangi, Bapak Doni Sahen Solar dan istri. Kami berdoa juga Bapak Ronald Walean, usulan daripada Ibu Elce. Kami berdoa juga untuk Ibu Lili Rumagit yang sakit liver. Demikian juga suami beliau, Bapak Master Price, yang sakit ginjal. Kami berdoa juga untuk anak daripada Ibu Evi Angelo, Mejen Rompas, bersama dengan saudara mereka Meike Risakota. Kami berdoa juga untuk Ibu Tince Motan yang sakit. Demikian juga rencana operasi daripada Teni Abutan, adik daripada Ibu Sylvia Abutan. Dan proses penyembuhan daripada keluarga hamba-Mu ya Tuhan, istri dan anak-anak, kiranya ya Tuhan boleh memberkati, memberikan kesembuhan yang prima bagi kami semua yang sementara sakit. Silent request dari Ibu Paruntu, tetap kami doakan keluarga Angelo dan Ibu Sylvia Abutan, dan tentunya keluarga Lalaki senior di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, dan tentunya tentang keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa agar kiranya Tuhan boleh menjawab apa yang sedang menjadi permohonan-permohonan mereka yang mungkin tidak diutarakan secara umum kepada kami, tetapi itu terus dihubungkan dan dikomunikasikan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Sabtu malam. Nantinya jemaat akan mengikuti seminar yang akan dipimpin oleh Dr. Ruben Supit. Kami percaya Tuhan memberkati event ini boleh menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat. Berkati ya Tuhan untuk negara kami di Indonesia sehubungan dengan kondisi COVID-19. Tuhan, untuk Bali, Jawa dan Bali, bahkan di beberapa tempat sedang berada dalam zona merah. Tuhan kiranya boleh menolong. Terkadang adalah cara kami merespon kurang bijaksana. Kami memohon kiranya kebijaksanaan boleh menjadi masing-masing kami, sehingga tidak akan menyampaikan hal-hal yang tidak terhubung dengan hal ini. Biarlah ya Tuhan, cara berkomunikasi kami akan boleh yang baik dan update yang benar, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk seluruh tamu-tamu yang turut hadir bersama dengan kami. Kami percaya berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka, kami semua, baik yang di Zoom maupun yang mengikuti akan live streaming. Terima kasih Tuhan menuntun akan ibadah dan juga sekaligus pembelajaran sekolah Sabat kami pada hari ini. Kiranya semua untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan, dan firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan kami untuk boleh hidup lebih selaras seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Baik, sekarang untuk selamanya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini di dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat dan juga doa yang sudah dibawakan oleh Pendeta John Medelu yang datang dari jauh dari Conference Jawa Timur. Tentunya dari Jemaat Wisdak tak lupa menyampaikan banyak-banyak terima kasih, dan tentunya kita tidak bertemu hanya sampai pada saat ini,
Kami tetap mengundang Pendeta John juga akan hadir di waktu-waktu mendatang, bahkan juga boleh berbicara untuk kita semua. Dan informasi dari kami bahwa pada hari Sabtu, jam 6 sore waktu New Jersey, jam 3 sore waktu California, jam 4 sore waktu Colorado, dan Indonesia hari Minggu jam 6 pagi, kita akan ada seminar dari Dr. Ruben Supit, Kepala Rumah Sakit Advent Manado. Jadi beliau akan berbicara mengenai diabetes. Kalau Anda memiliki pertanyaan, silahkan masukkan ke Fisdak dari sekarang ini atau mengikuti acara nanti dan saksikan secara live streaming ataupun lewat Zoom. Jadi sekali lagi jangan lupa hari Sabtu jam 6 sore, 6 pagi yang ada di Indonesia, dan 5 pagi ya yang ada di Uni Barat atau di bagian Barat. Nah, jadi kita akan bertemu nanti, dan saya percaya kita semua juga boleh hadir dan mengikuti di dalam pembahasan Mari Tanya Dokter. Demikianlah acara kita pada saat ini. Tentunya saya tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah hadir di Zoom maupun yang ada di live streaming. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan jumpa pada besok malam lagi.